Kepolisian memeriksa sejumlah saksi dan pengurus Ormas Tunggal Rahayu. Polisi menduga ada unsur penipuan yang dilakukan ketua Ormas karena calon anggota dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp600.000 per orang dan dijanjikan deposito emas. Sejumlah saksi, mantan pengurus Ormas Tunggal Rahayu dan pengurus desa setempat diperiksa polisi sebagai saksi berdirinya organisasi Tunggal Rahayu di Garut, Jawa Barat. Ada 6 orang diperiksa di Satuan Reserse Kriminal Polres Garut terkait berdirinya organisasi Tunggal Rahayu yang bermarkas di Kecamatan Cisewu dan Kecamatan Caringin, Garut. Polisi menemukan fakta baru saat memeriksa sejumlah saksi. Selain menemukan struktur kepengurusan ormas, polisi juga menemukan keterangan ada unsur dugaan penipuan yang dilakukan penanggung jawab ormas. Pada peristiwa rekrutan daripada anggota yang ada unsur penipuan, diduga ada unsur penipuan dikarenakan para korban ini diiming-imingi sesuatu yang merupakan sesuatu yang tidak benar. Kemudian tergerak hatinya untuk memberikan uang pendaftaran untuk bergabung dalam keorganisasian. Korban yang sudah kita periksa bervariatif antara 100.000 sampai dengan 600.000 per orang itu. Per orang. Dijanjikan apa, Bang? Dijanjikannya juga dengan rangkaian-rangkaian kata-kata yang berbeda-beda. Ada yang dijanjikan untuk masuk kerja, ada yang dijanjikan untuk dilunasi utangnya, ada juga yang dijanjikan bahwa organisasi tersebut bisa mencairkan deposito berupa emas sebanyak 80.000 kilogram. Penanggung jawab organisasi Tunggal Rahayu Sutarman juga turut dimintai keterangan. Sutarman membantah telah merekrut sendiri anggotanya. Ia menyatakan keanggotaan Ormas Tunggal Rahayu bersifat sukarela. Sutarman pun mengklaim anggotanya menyebar ke 34 provinsi. Bikin uang, bukan uang. Uang itu uang nggak laku. Yang gambar Bapak. Jadi itu di printan. Oh, di printan. Iya. Kalau organisasi berdirinya sejak kapan? 2018 bulan 1. Yang mengajukan ke Kesbang, Bapak? Saya. Motifnya untuk apa, Pak? Menyatukan istilah keluarga anak bangsa. Perkumpulan. Iya. Jumlah keanggotaan? Kurang lebih kalau sekarang itu udah 13.000 lebih, 34 provinsi. Ke paguyuban itu rekrutmen ada pendaftaran atau apa? Enggak merekrut, Pak. Oh, seperti apa jadi? Jadi saya ini sebagai tadi penampung daripada aspirasi organisasi dulu, orang-orang perjalanan. Alhamdulillah saya satukan, saya jajarkan, saya arahkan demi menata cita-cita tadi anak bangsa berjiwa besar, berjiwa tangguh, berjiwa arif dan bijaksana. Jadi tidak pernah mengajak? Enggak pernah memaksa. Itu memang buatkan KTA sebagai tanda keanggotaan. Urusan pembiayaan silahkan. Sebelumnya, Ormas Tunggal Rahayu membuat heboh masyarakat karena mencetak uang sendiri dan mengubah lambang burung Garuda. Motifnya untuk apa, Pak? Mengenai perubahan lambang burung Garuda yang dilakukan Ormas ini, Sutarman memiliki alasan tersendiri. Kalau soal penggantian lambang Garuda itu gimana, Pak? Bukan penggantian, maaf. Kalau diganti pasti dirubah. Tapi ini dasarnya adalah diluruskan. Meski dianggap organisasi menyimpang oleh pemerintah Kabupaten Garut, Sutarman tetap teguh mempertahankan organisasi ini tetap berjalan. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Dan terima kasih pemaparan singkat saya gitu loh. Bagaimana perkembangan penyelidikan kepolisian mengenai organisasi Tunggal Rahayu? Kita akan menanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Garut, AKP Maradona. Pak Maradona, kami ingin tahu, Pak, apakah benar pengakuan dari Ketua Tunggal Rahayu ini bahwa ormas ini sudah menyebar di sekitar 34 provinsi? Ya, selamat sore ya Mas Andro, Mbak Sira. Jadi saya jelaskan bahwa hari ini memang kita ada agenda pemanggilan dan pemeriksaan sebagai saksi terhadap pimpinan organisasi Tunggal Rahayu, yaitu Saudara S, yang juga turut diperiksa hari ini sebagai saksi berikut 4 orang anggota yang masih aktif dalam Tunggal Rahayu. Sampai saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan kita juga masih menunggu hasilnya. Untuk itu
setelah ada pemeriksaan saksi kita akan pelajari kembali keterangannya dan kita akan melakukan gelar perkara untuk menentukan rencana selanjutnya. Namun yang bisa saya sampaikan sampai saat ini pemeriksaan memang betul dia menyampaikan ada penyebaran anggota sampai 34 provinsi. Perlu saya luruskan bahwa itu adalah versi dari saudara S sendiri, itu yang merupakan hak dia untuk menyampaikan keterangan. Namun tentunya dalam proses penyidikan kita akan membandingkan dan menguji keterangan saudara S tersebut dengan alat-alat bukti lainnya seperti keterangan saksi yang lainnya ataupun dokumen-dokumen yang ada. Sudah berapa lama ormas ini berdiri sehingga memiliki anggota yang tersebar di 34 provinsi? Ya, jadi kalau kita beracu pada bukti formil, yaitu permohonan dari pendirian organisasi tersebut yang diajukan ke Kesbangpol Garut pada bulan Agustus 2019 resmi diajukan. Kemudian saya tegaskan bahwa sampai saat ini organisasi tersebut tidak pernah disetujui pendiriannya oleh Kesbangpol Garut, artinya sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai organisasi yang telah sah terdiri dikarenakan masih banyak kekurangan persyaratan. Dari pengakuan pimpinan ormas ini Pak, mengenai uang yang dicetak sendiri ini, apakah sudah ditransaksikan kepada semua anggotanya, sudah diedarkan atau bagaimana Pak Maradona? Ya, kalau untuk keterangan dari saudara S, kita kebetulan saat ini melakukan pemeriksaan dalam 4 sangkaan dan mendalami 4 sangkaan peristiwa, yaitu tentang mata uang, lambang negara, masalah perekrutan yang ada unsur penipuan, dan juga masalah penggunaan gelar akademik. Kemudian sampai saat ini masih berlangsung dan kita juga masih menunggu hasilnya, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sudah diperiksa membenarkan bahwa adanya penggunaan mata uang yang dibuat sendiri oleh organisasi tersebut dan dinyatakan sah sebagai alat transaksi di antara kelompok mereka. Namun untuk keterangan saudara S sendiri kita juga masih menunggu karena banyak objek pemeriksaan yang perlu kita dalami. Baik, terima kasih AKP Maradona, Kasat Reskrim Polres Garut atas informasinya kepada TV One. Selamat petang.